Otoritas Jasa Keuangan mencatat pembiayaan modal kerja menjadi tulang punggung pertumbuhan piutang pembiayaan industri multifinance per Juli 2025. Faktor lainnya yaitu dengan adanya relaksasi pengaturan pembiayaan fasilitas modal usaha, Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mencatat piutang pembiayaan modal kerja di bulan Juli 2025 mencapai 51,03 triliun rupiah dan angka tersebut naik 8,86% secara tahunan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pembiayaan modal kerja menjadi tulang punggung pertumbuhan piutang pembiayaan industri multifinance per Juli 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Agusman mengatakan, piutang pembiayaan modal kerja tercatat sebesar 51,03 triliun per Juli 2025 atau tumbuh 8,6% dibanding Juli tahun lalu. Angka pertumbuhan ini melampaui pertumbuhan total piutang perusahaan pembiayaan yang hanya 1,79%. Adapun total piutang perusahaan pembiayaan di Juli 2025 mencapai 502,95 triliun rupiah. Rekan-rekan media yang kami hormati, di sektor PVML, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh 1,79% year on year pada Juli 2025 menjadi 502,95 triliun rupiah. Didukung pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 8,86% year on year. Mencermati situasi terkini, kami akan terus meningkatkan monitoring dan komunikasi dengan industri PVML untuk meyakini bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, termasuk dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM. Agusman mengungkapkan salah satu faktor pembiayaan modal kerja masih menjadi penopang pertumbuhan multifinance karena masih tingginya kebutuhan pembiayaan pengadaan barang dan jasa oleh debitur untuk keperluan aktivitas usaha mereka. Faktor lainnya yaitu dengan adanya relaksasi pengaturan pembiayaan fasilitas modal usaha. Hal ini diatur oleh Peraturan OJK Nomor 46 Tahun 2024 antara lain terkait besaran pembiayaan menjadi sebesar 10 miliar rupiah dan pembiayaan tanpa agunan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pembiayaan modal kerja topang kinerja multifinance. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Suwandi Wiratno. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Kemudian sudah bergabung juga Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia atau Aku Mandiri. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Suwandi, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras, apa kabar juga? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Suwandi. Kemudian Ibu Herma, apa kabar? Tetap semangat. Selalu dan semangat. Bahagia. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga Bu Herma. Dan sebelum membahas lebih jauh, review dari Pak Suwandi, seperti apa sih kinerja sektor pembiayaan paling tidak sejak awal tahun ini sampai dengan semester kedua? Apakah sudah sesuai harapan dari pelaku usaha sendiri, Pak? Ya, makasih Mas Pras. Kalau kita bicara sesuai harapan tentu tidak ya, karena memasuki tahun 2025, kami memproyeksikan bahwa pertumbuhan perusahaan pembiayaan bersama-sama dengan OJK bisa di sekitar 8-10%. Bahkan kita merevisi kembali sekitar angka 6-8% dan tentu kita juga harus mengikuti trennya dan mencermati apa yang terjadi di tahun 2025 ini. Tanpa kita sadari sebenarnya perlambatan daripada pertumbuhan kami tentu dipicu dari daya beli yang sebenarnya tahun lalu sudah mulai juga menurun, tapi sepertinya berkepanjangan Mas Pras. Nah, dengan daya beli yang berkepanjangan ini tentunya perusahaan pembiayaan mengalami kontraksi dari pertumbuhan yang dimana kita banyak memang masih di sektor pembiayaan otomotif, khususnya di pembiayaan pembelian kendaraan roda 4, roda 2, baik baru dan bekas. Akibat tentunya orang menahan untuk membeli kendaraan, dan ini satu hal yang sangat baik ya menurut saya, bahwa debitur sekarang sudah mulai sangat hati-hati daripada misalnya membeli kendaraan nantinya tidak bisa membayar, nanti kena slik.
dampaknya kepada si debitur ini sendiri. Nah, dengan situasi yang ada tentunya kita harus memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan dari sisi pertumbuhan industri kami sendiri. Oke. Dan tentu tadi disampaikan juga kita mendengar dari Pak Agusman bahwa POJK 46 yang diterbitkan tahun 2024 dan diinfokan kepada kita pada tanggal 11 Januari 2025 memang ada beberapa relaksasi terkait dengan maksimal pembiayaan khususnya kepada sektor UMKM bisa kita kalau di sektor produktif kita bisa sampai dengan 10 miliar tapi sedikit koreksi pinjaman sampai dengan 10 miliar tentu harus ada jaminan Mas Pras. Oke. Yaitu jaminannya misalnya apakah itu BPKB kendaraan bermotor, apakah itu tanah bangunan, apakah itu alat berat atau apakah mesin-mesin yang sebenarnya sudah menjadi jaminan kita sebelumnya dan selesai hutangnya dan bisa di leaseback-kan atau pembiayaan dana tunai untuk khusus pembiayaan modal kerja khusus di sektor produktif sampai dengan 10 miliar. Untuk pembiayaan tanpa kolateral itu bisa sampai dengan 50 juta rupiah. Nah, ini ada dua peraturan yang bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan. Nah, ini akibat dari POJK tersebut. Tentu kita lihat tadi sampai dengan bulan Juli pertumbuhan dari ketiga piutang kami yaitu pembiayaan investasi, modal kerja dan multiguna yang paling tinggi yaitu 10,something% ada di pembiayaan modal kerja. Demikian Mas Pras. Oke, nah itu dia. Kalau kita bicara memang masih bicara mengenai pembiayaan modal kerja yang menopang industri multifinance. Nah Bu Herma, lantas dari sisi pelaku UMKM melihat bagaimana sih keberadaan dari industri pembiayaan sendiri begitu, khususnya untuk pembiayaan modal kerja dari pelaku UMKM sendiri Bu? Ya, nah itu menarik ya kalau berkaitan dengan akses modal untuk UMKM ya. Nah, hanya saja pelaku UMKM itu untuk industri perbankan yang mereka tahu itu hanya perbankan atau mungkin fintech ya mereka tahu, tapi juga nggak banyak juga. Terus yang non legal, pinjol misalnya, karena ya itu mereka hanya tahunya itu. Memang dari industri perbankan sendiri itu kurang sosialisasi. Misalnya perbankan sendiri, perbankan itu punya produk selain KUR misalnya multiguna gitu kan. Nah itu pun kan UMKM tidak diberikan informasi termasuk multifinance yang sebenarnya UMKM bisa membeli alat dia menggunakan jasa ini karena yang sebenarnya itu lebih minim risiko dibandingkan dia menerima uang. Menurut saya itu. Nah, itu yang ketidakfahaman pelaku UMKM karena kurangnya sosialisasi. Itu kan menurut saya di Indonesia kebanyakan tuh taunya hanya KUR saja kalau akses modal. Atau mungkin PPM yang nilainya 10 juta ke bawah. Hanya itu saja. Di luar itu mereka nggak tahu kecuali fintech atau pinjol. Gitu, menurut saya itu. Oh, terkait masih dengan literasi nampaknya begitu kalau kita bicara mengenai industri pembiayaan. Nah ini Pak Suwandi, bagaimana pandangan Anda? UMKM begitu sebenarnya masih membutuhkan bantuan pendanaan begitu ya dari sisi perbankan ataupun multifinance sendiri. Nah ternyata literasinya masih belum seperti yang diharapkan mungkin oleh Pak Suwandi sendiri begitu dengan kondisi saat ini. Silakan Pak. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Ibu Hermawati bahwa literasi memang kami terus menjalankan Bu Hermawati. Kita jalankan literasi, edukasi dan segalanya. Memang apa yang kita lakukan sekarang ini mungkin konteksnya closed loop ya. Artinya bahwa debitur-debitur kita yang sudah cicil kendaraannya dan segalanya sudah lunas kita tawarkan Bu Hermawati. Kita juga sebenarnya sudah menjalin kerjasama dengan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia yang boleh dikatakan anggota-anggotanya banyak UMKM juga di sana. Kebetulan saya pengurusnya juga, Bu Hermawati, sebagai pengurus dari HIPI. Dan memang kita tahu bahwa UMKM ini banyak sekali asosiasinya dan bahkan sangat senang saya bisa berkenalan dengan Ibu Hermawati di sini dan mungkin nanti kita bisa menjalin kerjasama, Bu. Karena jujur hari ini kita yang dikenal mungkin oleh Bu Hermawati juga bahwa pembiayaan atau multifinance ini perusahaan pembiayaan banyak bermain di sektor konsumtif karena pembiayaannya untuk pembelian kendaraan motor dan mobil. Tapi secara nyata portofolio kita ini lebih dari 30% dari total outstanding kita itu sudah ke sektor UMKM loh Bu. Sudah ke sektor UMKM. Namun tadi yang saya tahu mungkin masih besar ke sektor yang boleh dikatakan ke nasabah yang closed loops. Artinya
kami punya 29 juta data debitur yang aktif, Bu, industri. Nah, dari 29 juta data ini kita manfaatkan, Bu. Kita manfaatkan, kita tanyakan kepada debitur tersebut, ayo dong, jangan hanya misalnya untuk beli kendaraan bermotor dan mobil. BPKB motor, mobil maupun alat berat invoice dan invoice daripada mesinnya itu bisa menjadi jaminan dan bisa dimanfaatkan lah untuk usaha. Bahkan Bu Hermawati, kita Pak Pras ya, kita melakukan yang namanya kayak memberikan award atau penghargaan kepada nasabah-nasabah kita yang kita adakan setiap tahun sekali, yaitu kita adakan kompetisi dari para debitur-debitur yang sudah menjadi debitur perusahaan pembiayaan. Setiap tahunnya kita lihat, kita nilai, kita lakukan penilaian mana yang tumbuh bersama kami, yaitu kita punya moto yang namanya maju berkat pembiayaan. Nah, kalau mereka mulai misalnya cicil dari 1 sepeda motor, bahkan sekarang sudah punya 50 sepeda motor untuk usaha, nah itu nanti bisa menang tuh di dalam award kita yang namanya maju berkat pembiayaan. Bahkan pemenangnya itu kita berikan 1 sepeda motor Yamaha, 1 sepeda motor Honda yang sudah kita lakukan setiap tahun, Mas Pras. Nah, ini kita terus coba kita sampaikan kepada debitur-debitur kita yang existing, dan harapannya mungkin seharusnya dari pelaku-pelaku industri juga menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa perusahaan pembiayaan atau multi finance bukan hanya membantu untuk memiliki kendaraan motor dan mobil yang nanti akibatnya Bu Herma ya banyak sekali Pak Pras eksekusi debt collector katanya gini dan gitu, orang nggak bayar. Kita harapkan kita mulai terus masuk ke dalam sektor pembiayaan, lebih kepada sektor produktif, karena kalau produktif itu kan pasti menghasilkan dan bisa membayar cicilan. Baik. Nah itu dia, ini menarik untuk kita lihat seperti persyaratannya apa saja nih Pak Suwandi untuk sektor UMKM, apakah mudah, karena kan ini memang menjadi satu hal yang sangat krusial, mengingat ini adalah sektor yang informal. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar Pak Suwandi dan Bu Herma, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih piutang perusahaan pembiayaan begitu ya. Kita akan lihat seperti apa pergerakannya. Ini dia dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli 2025. Kita lihat piutangnya dalam beberapa bulan terakhir kita lihat memang masih berada di kisaran 500-an triliun rupiah. Di bulan Mei 504, sempat turun di bulan Juni, kemudian naik lagi di bulan Juli 502,95 triliun rupiah untuk piutang perusahaan pembiayaan di tahun ini. Dan selanjutnya bagaimana dengan non-performing finance growth? Kita akan cermati NPF growth-nya untuk sektor pembiayaan. Ini dia. Kita cermati dari pergerakan yang sama Januari sampai dengan Juli 2025. Cenderung turun ya kalau kita lihat begitu NPF growth-nya di Juni 2,55, di bulan Juli tercatat 2,52 poin untuk NPF growth. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Suwandi Wiratno, kemudian juga Ibu Hermawati Stiorini. Baik, ini dia. Dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kemudian bicara mengenai persyaratan, kemudian kriteria untuk UMKM bisa mendapatkan kalau kita bicara mengenai pembiayaan ini Pak Suwandi, karena ini bisa menjadi solusi bersama begitu di tengah peningkatan literasi yang harus terus-menerus dilakukan. Nah, seperti apa Pak Suwandi? Apakah kemudahan-kemudahan juga diberikan khusus untuk sektor informal ini? Kalau persyaratan sangat mudah Pak Mas Pras, Bu Hermawati ya, sebenarnya seperti persyaratan kredit biasa ya, tentunya kita pasti akan minta data kartu keluarga, KTP, dan kalau dia misalnya adalah perusahaan atau CV atau apapun juga data-data legitimasi daripada data dokumen-dokumen legal yang ada. Nah terus nanti kita minta juga dokumen penjaminan, apakah itu BPKB-nya dan segalanya, nanti kita review. Dan biasanya kita melakukan review analisa itu tidak lama, paling 2-4 hari kita bisa menyampaikan satu beritanya positif atau tidak bisa kita berikan pinjaman tersebut. Kami sangat cepat, dan tentunya ini satu hal yang perlu juga diketahui oleh masyarakat luas bahwa
dengan menjaminkan BPKB, mungkin kalau ke bank sulit ya Bu Hermawati, karena BPKB bank itu biasanya minta tanah bangunan. Mungkin KUR jauh lebih mudah. Nah di kita dengan jaminan BPKB, motor mobil, baik dengan mesin-mesin industrinya itu sendiri, atau misalnya mesin jahit tadi kita lihat dan segalanya, atau alat berat ya, itu bisa dijaminkan kepada kita dan prosesnya sangat sederhana Mas Pras. Jadi tidak sulit, cepat, dan tentunya bisa segera digunakan oleh masyarakat. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Pras, piutang pembiayaan kita outstandingnya 500 something triliun. Oke. Sebenarnya jauh lebih besar, Pak. Itu on balance sheet. On and off balance sheet kita ada 1.800 triliun barangkali. Karena ada 31 perusahaan pembiayaan atau multifinance dimiliki oleh bank. Dengan demikian, perbankan itu bisa bersama-sama dengan multifinance-nya membiayai nasabahnya. Nasabahnya itu banyak yang ke sektor produktif juga, dan nilainya nggak kecil dan cukup besar. Bahkan punya tingkatannya, bahkan mungkin mereka mulai misalnya membeli alat berat hanya 2 miliar, 1 miliar, terus bisa 10 miliar, itu masuk sektor UMKM. Di atas 10 miliar mereka mulai naik ke sektor komersial dan lain-lain. Oke. Jadi kita selalu mendidik debitur kita, mulai dengan kecil, bertahap mereka bisa meningkat. Satu hal mungkin Bu Hermawati, Mas Pras, yang kita alami juga, banyak pelaku-pelaku UMKM kita yang menjaminkan sepeda motor BPKB-nya dan mobil, mereka itu cenderung pinjamannya itu kadang-kadang di stop di angka berapa Bu? Omsetnya di stop di angka 4,8, nanti buka lagi CV karena memanfaatkan dari sisi pajaknya ya Bu ya. Nah, itu mungkin juga kita perlu edukasi supaya mereka naik kelas. Kalau begitu naik kelas, bisa berlipat ganda mestinya pinjamannya nantinya. Oke. Karena sudah terjadi kesuksesan sebagai pelaku UMKM. Baik. Nah, Bu Herma, lantas seberapa penting juga pendanaan dari sektor mungkin tadi multifinance, kemudian juga tadi Anda sampaikan perbankan. Nah, ini bisa mendorong kinerja UMKM kita begitu. Karena kan memang yang seperti disampaikan ini modal kerja akhirnya yang menjadi penopang juga industri multifinance kita begitu. Berarti kan pembiayaan yang seharusnya bisa mendongkrak juga nih perekonomian masyarakat kita begitu Bu Herma. Ya, sebenarnya UMKM sangat tergantung dengan akses perbankan untuk mengembangkan usahanya seperti itu. Hanya cuman yaitu kadang industri perbankan itu hanya dia yang penting dia terserap saja kreditnya. Tapi setelah itu tidak ada literasi, edukasi, terus program apa selanjutnya. Pengembangannya nggak ada. Nah, saya berharap dengan multifinance ini, saya sangat tertarik karena banyak sekali. Misalnya taruhnya kopi di Garut. Kopi di Garut itu dia usernya sudah ada tuh. Dia rutin, malah ada yang ngambil untuk ekspor. Dia mau ekspansi untuk alat mesin kopinya. Nah, cuman karena kekhawatiran saya nanti tidak sesuai dengan apa yang dibelikan. Nah, saya senang ini kebetulan di sini ketemu dengan Pak Suwandi. Jadi kekhawatiran saya untuk membimbing, membina mereka supaya benar-benar dananya dipakai untuk berusaha itu sangat berharga sekali bagi UMKM. Karena kalau di perbankan kayak gini kayaknya jelas jauh ya, panggang dari api itu jauh sekali gitu loh. Itu yang membuat saya prihatin bagaimana UMKM bisa berkembang sementara syarat prosedurnya juga susah. Kalau di multifinance ini kan kayaknya nggak menggunakan SIKP gitu kan, tidak menggunakan SIKP. Kalau di KUR itu dia menggunakan selain SLIK dia SIKP. Nah itu yang mungkin ini menjadi terobosan baru Bapak untuk pelaku UMKM lebih punya giroh ya, punya kekuatan, punya energi lagi untuk mereka maju. Karena ya jujur saja Indonesia ini sekarang daya belinya juga sangat turun ya, dengan barang-barang impor yang masuk bertubi-tubi. Nah itu yang membuat saya berharap nanti bisa ada sinergi lagi ya Pak Suwandi untuk pelaku UMKM-nya. Baik, itu dia. Mas Pras, saya boleh cerita sedikit tentang Garut. Oke. Jadi gini, Bu Herma, saya pernah ya dengan pengurus kami Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia itu sebelum COVID. Mungkin Bu Hermawati dan Mas Pras tahu, Garut sangat terkenal dengan hasil apa? Jaket kulit kan? Jaket kulit, kopi. Nah, jadi kami pernah dengan waktu itu bupatinya Pak Rudi, kita datang ke Garut, kita ngobrol dengan penjahit jaket kulit waktu itu.
Saya bilang, Anda dengan menjahit jaket kulit dapat berapa hasilnya? Rp40.000 loh, Bu Herma. Rp40.000. Siapa bosnya? Oh, bosnya itu dari Bandung. Dibawain mesin jahitnya, dibawain bahan baku kulitnya, dia disuruh jahit doang, hanya dibayar 40.000. Sementara kita nih Mas Pras, Bu Hermawati, jalan-jalan ke Turki, beli jaket kulit ribuan dolar, itu bahannya dari Garut, yang jahit adalah penjahit kita. Nah, apa yang terjadi? Kita akhirnya Bu Hermawati dan Pak Mas Pras, kita minta izin, kita bikin koperasi syariah Siliwangi di Garut. Nah, kita kumpulkan beberapa penjahit jaket kulit itu, mau nggak jaminin BPKB motornya? Mau, tapi jangan sampai nanti saya dieksekusi ya, ditarik. Oke, tapi jangan, tadi yang Bu Hermawati bilang, jangan dipakai untuk menikah lagi, dananya jangan dipakai untuk hal-hal yang non produktif. Akhirnya kita bentuk koperasi itu, kita ada tim administrasi dari koperasi. Bahan bakunya kita beliin dari dana pinjamannya mereka. Kita yang ngatur dulu awalnya itu. Bahan baku kita beli, terus kita suruh mereka jahit, kita cariin pembelinya di Hong Kong. Oke, baik. Sampai satu hari, to cut the long story short, kita berhasil, para penjahit yang menjadi anggota koperasi menjual jaket kulitnya dari hasil uang pinjamannya, dan mereka dapat satu jaket 800.000. Bayangin, dari 40.000 dapat 800.000. Baik. Nah, itu kita lakukan, tapi kita ini terbatas pengusaha, nggak bisa terus-menerus memberikan penyuluhan, Ibu. Nah, kita perlu seperti Ibu yang mungkin nanti melakukan tadi yang katakan Bapak Asu, Ibu Asu, ayo kita sama-sama bekerja lah. UMKM kita perlu apa, selain edukasi, perlu satu pemahaman bahwa mereka bisa go internasional. Hijab, Bu, di New York itu go internasional, Bu. Betul. Baik. Oke, ini dia memang perlu kita selaraskan begitu ya, kolaborasi antara pelaku industri pembiayaan dan juga UMKM. Baik, sayang sekali waktu terbatas, Ibu Herma, Pak Suwandi, terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Suwandi, Bu Herma, terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.